Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas dan merekomendasikan buat kalian beberapa aplikasi ataupun fintech lending P2P yang sudah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk review kali ini saya akan membahas beberapa pinjaman tanpa jaminan dan proses paling cepat ya. Prosesnya di sini sudah saya review juga sebelumnya. Ada kurang lebihnya sampai 3 sampai 5 menitan ya. Jadi pencairannya sangat cepat sekali. Setelah disetujui dari pihak developer ataupun pihak dari aplikasinya, uang yang kita tarik dari aplikasi pinjaman tersebut sudah langsung masuk dan landing ke rekening bank ataupun dompet digital yang kita gunakan. Untuk yang pertama yang saya rekomendasikan buat kalian tentunya adalah dari fitur fintech pinjaman S-Pinjam dari Shopee ya. Ya, ini riwayat dari pelaku yang sudah melakukan pencairan khusus buat kalian jika memang ingin mengajukan pinjaman. Saya rekomendasikan untuk pertama adalah menggunakan dari S-Pinjam untuk penjual, dan ini dikhususkan jika memang kalian sudah melakukan verifikasi ataupun upgrade menjadi sebagai penjual di aplikasi atau akun Shopee dan sudah mendapatkan banyak sekali kredit atau penjualan dan kalian sudah direkomendasikan dari pihak Shopee-nya. Tentu kalian akan mendapat ataupun bisa dilakukan langsung pengajuan pinjaman yang sudah disediakan langsung oleh fitur Shopee-nya. Dan ini juga berlaku buat kalian jika memang kalian bukan dari Shopee S-Pinjam ataupun bukan selaku dari penjual di Shopee juga, kalian boleh langsung mengajukan dari S-Pinjam, itu khusus untuk pengguna saja ya, dan itu dikhususkan jika memang limit ataupun riwayat kredit kalian baik sesuai dari syarat dan ketentuan Shopee-nya. Kemudian yang kedua di sini saya akan rekomendasikan ya, jadi untuk Shopee ini persyaratannya mudah, jadi hanya menggunakan KTP saja ya. Boleh kalian input NPWP ataupun BPJS jika memang kalian sudah memilikinya, dan itu lebih baik dikarenakan setelah kalian ataupun jika memang kalian menambahkan NPWP ataupun BPJS yang kalian tambahkan ke aplikasi Shopee Pinjam ini, tentu limit yang kalian dapatkan akan lebih banyak ya. Dan di sini total limit kreditnya ada 253 juta rupiah dan limit kredit terjadi di ada 41 juta rupiah yang tersisa, dan pembayaran di sini ditariknya ada 76.800.000 rupiah. Oke, kemudian yang kedua saya rekomendasikan kembali untuk aplikasi yang bisa kalian gunakan ini adalah aplikasi Akulaku ya. Ya, kemarin saya sudah mereviewnya dan banyak sekali dari teman-teman. Jika memang kalian ingin mendapatkan fasilitas limit kredit yang banyak dari aplikasi Akulaku, saya rekomendasikan dan sarankan kalian input kembali NPWP dan BPJS ya, supaya kalian mendapatkan limit kredit sampai 15 juta rupiah pengguna fintech ataupun pinjaman di aplikasi Akulaku. Untuk syaratnya juga mudah, kalian hanya membutuhkan KTP saja untuk melakukan pendaftarannya. Namun di sini ada beberapa syarat ataupun data tambahan seperti KK jika dipergunakan ataupun perlu digunakan untuk input ke dalam aplikasinya. Kemudian BPJS dan NPWP itu fungsinya untuk menaikkan limit kredit yang tersedia di aplikasi Akulaku. Ya, saya akan contohkan untuk tampilan dari limit kredit yang saya dapatkan. Oke, di sini ada pinjaman untuk pinjaman maksimum dan tenor hingga 90 hari. Namun di sini ada fitur dari dana cicilnya 15 juta sampai 12 bulan. Jadi kalian bisa dipilih saja salah satu ataupun dua fitur yang tersedia di Akulaku ini. Bisa ajukan ataupun kalian boleh gunakan salah satu terlebih dahulu untuk lakukan pinjam meminjam berbasis online menggunakan aplikasi Akulaku. Untuk pencarian juga mudah sekali ya. Jadi di Akulaku ini setelah kalian diterima verifikasi, saat kalian melakukan pengajuan, untuk waktu dalam kurun 1 sampai 5 detik ke depan uang akan langsung cair ke dalam rekening bank yang kalian gunakan. Dan riwayat peminjaman di sini untuk Akulaku khususnya penarikan sudah ada yang cair sampai 25 juta rupiah dengan sudah penginputan NPWP dan memiliki riwayat kredit kualitas baik ya. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi yang ketiga di sini saya rekomendasikan kepada kalian menggunakan dari aplikasi Kredivo. Oke, di sini saya tidak masuk ke dalam aplikasinya karena untuk Kredivo ini dicegah dari perekoran atau recorder sistem otomatis melalui Android. Dan kalau di sini saya akan jelaskan saja mengenai dari sistem ataupun penarikan limit dari aplikasi Kredivo. Ini tidak jauh seperti dari Akulaku, namun perbedaannya untuk Kredivo ini ya, limitnya biasanya kalian akan mendapatkan jika memang kalian mendapatkan ataupun melakukan pendaftaran menggunakan KTP saja, kalian akan dikasih limit kurang lebih dari 2 sampai 3 juta saja, dan itu bisa kalian tarik dan pembayarannya 1 bulan ya. Namun jika kalian setelah melakukan pendaftaran di Kredivo menginput KTP, kemudian kalian langsung upgrade menggunakan NPWP ataupun menggunakan ya fitur dari M-Banking, mobile banking, internet banking yang kalian tautkan ke aplikasi Kredivo, nanti limit akan diperbarui dan kalian akan mendapatkan cicilan pinjaman sampai 35 juta rupiah. Dan itu sudah ada banyak sekali riwayat dari teman-teman yang sudah melakukan pengajuan pinjaman hingga 25 juta tanpa jaminan ataupun beberapa data tambahan seperti sertifikat rumah ataupun BPKB mobil dan lain sebagainya. Untuk caranya
juga cepat sekali. Ini sama seperti aku ya, hanya hitungan beberapa detik ke depan uang akan langsung masuk ke dalam rekening bank yang kita gunakan ataupun kita cairkan. Kemudian yang keempat di sini saya rekomendasikan kembali buat kalian menggunakan dari aplikasi EasyCash. Ini mungkin limitnya sampai 25 juta. Namun pembayarannya ini tempo per 24 hari ya. Jadi per 24 hari katakanlah kalian melakukan pencairan total sampai 24 juta rupiah, itu dibagi berapa bulan kalian mengajukan pinjaman ataupun cicilan tenor dari pinjaman yang kalian sudah tarik. Jika memang ada sampai 10 bulan, itu dikali akumulasi aja ya, perkalian per 24 hari kalian harus melakukan pembayaran cicilan sesuai dari tenor yang kalian dapatkan saat melakukan pengajuan pinjaman. Kemudian selanjutnya saya rekomendasikan buat kalian adalah rupiah cepat. Ini tanpa jaminan juga dan prosesnya cepat sekali, hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Kemudian di Kredito ya, ini mungkin jika kalian ingin mendapatkan fasilitas limit kredit yang banyak sampai 9 juta rupiah dalam waktu saat kalian melakukan pendaftar pertama, ini kalian bisa coba ya Kredito. Dan ini kemarin saya mendapatkan limit sampai 9 juta dan sudah saya tarik, kemudian saya kembalikan kembali ya. Jadi pencairan di Kredito ini sedikit lama, kurang lebihnya 1 kali 24 jam. Namun kalian bisa ditunggu saja ya, karena limit di sini cukup terbilang sangat besar dan kalian bisa coba saja gunakan fitur dari aplikasi Kredito ini untuk pinjam meminjam berbasis online. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Uatas, kemudian aplikasi Bantu Saku. Ya, untuk aplikasi Bantu Saku dan Uatas ini sama ya, dari sistem pembayarannya sama. Jadi mereka menggunakan tenor pembayaran per 60 hari. Namun dari jangka pembayaran tersebut dibagi 3 kali ya. Jadi pembayaran untuk pembayaran pertama itu katakanlah kalian melakukan pengajuan 7 juta rupiah dari aplikasi Uatas dan Bantu Saku, kalian bayarkan 3 juta di pembayaran pertama, kemudian sisanya bisa menyusul di pembayaran kedua dan pembayaran ketiga ya. Kemudian di sini ada aplikasi Pundi juga ya. Pundi ini saya mendapatkan limit sedikit, namun ada beberapa teman-teman yang mendapatkan sampai 5 dan 10 juta rupiah, dan kalian bisa coba saja. Untuk persyarat juga mudah, cukup menggunakan KTP. Dan untuk beberapa aplikasi yang lain yang perlu kalian coba sudah saya review di channel YouTube ini ya. Kalian bisa lihat beberapa video yang sudah saya ulas mengenai dari aplikasi Ada Kami, kemudian Uangmi, kemudian dari aplikasi Kredit Pintar. Kemudian di situ ada Dana Rupiah juga, dan di situ saya mendapatkan limit sampai 12 juta rupiah per sekali penarikan saja. Itu sangat cepat sekali untuk penarikan dari beberapa aplikasi yang sudah saya review. Di situ kalian bisa lihat saja ulasan dari beberapa aplikasi fintech pinjaman online yang sudah saya review. Kalian bisa lihat beberapa limit dan cara melakukan pengembalian dari satu aplikasi ataupun aplikasi yang sudah saya review. Namun jika memang kalian masih ada yang kebingungan atau beberapa pertanyaan yang mungkin kalian ingin tanyakan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.